keputusan oleh manajer dalam berbagai perspektif profesional dan etis. Manajer sebagai pembuat keputusan. Peran manajer sebagai pembuat keputusan, pengambil keputusan, diantaranya harus memiliki jiwa entrepreneur atau wirausahawan, ya, memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi yang tepat, serta membagi sumber daya sesuai dengan tempatnya. Mengapa sangat diperlukan bagi seorang manajer dalam pengambilan keputusan? Manajer dimanapun harus membuat keputusan-keputusan. Membuat keputusan yang baik adalah sesuatu yang diusahakan untuk dilakukan oleh setiap manajer. Sebab keseluruhan mutu keputusan manajerial sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagai seorang pengambil keputusan, manajer berperan menjadi wirausahawan. Manajer juga harus berperan atau mampu pemecah masalah, pemecahan masalah. Manajer juga harus mampu membagi sumber daya dan juga punya kemampuan negosiator. Seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk memajukan organisasi. Jadi ketika permasalahan terjadi, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Itu kegiatan utama dari manajer sebagai pembuat keputusan, yaitu mengambil atau melaksanakan atau menentukan pengambilan keputusan. Kalau oleh Terry, itu diartikan sebagai pengambil keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilih alternatif tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kalau O'Donnell itu mengatakan pengambilan keputusan adalah memilih di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara untuk bertindak. Kalau Hasibuan, itu pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari jumlah alternatif untuk melakukan aktivitas pada masa yang akan datang. Kemudian kita lanjut. Untuk bisa mengambil keputusan, seorang manajer harus punya keterampilan. Apa saja keterampilan yang harus dipunyai oleh manajer agar dia bisa melakukan pengambilan keputusan? Keterampilan pengambilan keputusan adalah semua keterampilan yang ada diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan rasional. Seseorang dengan keterampilan mengambil keputusan yang baik di tempat kerja dapat menilai semua fakta, memahami keadaan perusahaan saat ini dan tujuannya, serta memilih tindakan yang terbaik. Jadi keterampilan manajer untuk bisa mengambil sebuah tindakan atau membuat keputusan, dia harus terampil menguasai konsep, ya. Dia harus sebagai konseptual, terampil di dalam konseptual, ya. Dia harus punya konsep. Kemudian seorang manajer itu kalau dia harus mengambil keputusan sebagai pembuat keputusan, dia harus terampil mengelola SDM. Seorang manajer agar bisa membuat keputusan itu dia harus punya keterampilan teknis di dalam pekerjaannya. Kemudian juga dia juga harus terampil mengelola waktu. Kemudian setelah itu dia baru bisa membuat keputusan.
jadi membuat keputusan, keterampilan membuat keputusan didefinisikan sebagai masalah dan mencari berbagai alternatif. Jadi masalah itu didefinisikan dan mencari berbagai alternatifnya. Kemudian mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Kemudian mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kembali. Itu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer agar dia bisa membuat keputusan. Kemudian kita lanjut pendekatan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa pendekatan. Pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif. Kalau pendekatan normatif itu pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, ya. Itu normatif atau norma, ya, atau nilai. Sedangkan kalau pendekatan deskripsi muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual atau akademisi. Pendekatan-pendekatan lain yang digunakan dalam penentuan pengambilan keputusan, ada pendekatan pengalaman, ada pendekatan eksperimen atau percobaan, ada pendekatan penelitian dan analisis, ada pendekatan meramalkan konsekuensi, ada pendekatan memilih konsekuensi yang disukai, pendekatan pengambil tindakan, kemudian pendekatan hasil yang sebenarnya. Demikian juga pendekatan yang digunakan dalam keputusan itu bisa berdasarkan intuisi, bisa berdasarkan rasional, bisa berdasarkan fakta, dan bisa berdasarkan pengalaman seperti yang kami sampaikan. Kita lihat satu persatu ini. Pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi. Jadi pengambilan keputusan yang didasarkan intuisi itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan isi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, mudah terkena pengaruh luar, dan faktor kejiwaan. Itu yang didasarkan pada intuisi atau naluri. Pengambilan keputusan secara intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh satu pihak, sehingga mudah untuk memutuskan, dan keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Mudah dan cepat diambil keputusan. Kemudian pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pengambilan keputusan yang berdasarkan ini sulit diukur kebenarannya. Kesulitan mencari pembandingnya. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering terabaikan. Itu pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi. Kemudian kita lanjut ke pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional. Kalau tadi pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan yang rasional. Jadi keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Kemudian pengambilan keputusan yang rasional, masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan secara rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6
tahapan. Yang pertama adalah masalah-masalah itu didefinisikan, dirasionalkan, didefinisikan. Kemudian diidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusinya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan rasional adalah memutuskan seberapa penting kriteria tersebut. Yang keempat, menarik berbagai alternatif. Keputusan pengambilan rasional itu harus dari berbagai alternatif. Kemudian alternatif-alternatif itu dievaluasi. Kemudian diputuskan secara rasional, memutuskan solusi yang terbaik, alternatif yang terbaik. Kemudian pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Jadi, kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data itu. Jadi data menjadi informasi.